Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan acara ibadah kemenangan kami karena kebangkitan-Mu. Kami merasakan kemuliaan-Mu, kami merasakan penyertaan-Mu yang selalu ada bagi orang-orang yang setia. Kami serahkan acara ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon urapan-Mu. Ambil alih ibadah ini Tuhan, dan turunkan kuasa-Mu bersama-sama kami untuk memuji, memuliakan, menyembah, dan meninggikan Engkau. Ambil alih atmosfer yang ada di dalam ruangan ini Tuhan. Hanya kuasa dan Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas kami. Urapi hamba-hamba-Mu yang sudah Kau pilih pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara ini. Dari acara demi acara, Tuhan selalu menyertai dan mengurapi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Syukur
bersyukur buat hari yang spesial hari ini. Kepada Tuhan Yesus, kasih salam. Hai bangkit, sebab Dia sudah bangkit bagi kita. Yuk tetap bangkit, kita bersuka cita bersama-sama. Yang percaya Yesus hidup, lambaikan tanganmu bersama dengan saya. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama ya, sebab Dia sudah hidup buat kita. Haleluya.
Tuhan luar biasa. Anak-anak sekolah minggu bersemangat mempersembahkan pujian dan dance-nya buat Tuhan Yesus di hari yang spesial ini. Tetap setia untuk anak-anak sekolah minggu.
yang luar biasa. Tuhan memberkati kaum wanitanya Tuhan. Terus semangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan
Aku tahu kan hari esok aku akan karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Terima kasih Tuhan. Aku takkan hari esok, namun langkahku dekat. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa Kerinduan kami boleh selalu hidup bersama Engkau. Oleh karena itu Bapa, kesukaan kami mendengar sabda firman Tuhan. Oleh karena itu kami telah menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu menyapa setiap kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar akan menjadi berkat yang luar biasa atas hidup kami bersama segenap para kekasih kami. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paskah itu adalah bukti bahwa Yesus itu dibangkitkan. Bukti bahwa Yesus itu hidup. Bukti bahwa Yesus adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Oleh karena apa yang Dia firmankan itu senantiasa selalu digenapi. Bapak Ibu, Alkitab memberitahukan kepada Anda dan saya bahwa perjanjian lama itu menjadi bayang-bayang yang nanti akan digenapi dalam perjanjian baru. Oleh karena itu, jangan bingung
ketika Anda membuka perjanjian lama, di situ pun juga ada bacaan mengenai perayaan Paskah. Oleh karena itu, pagi yang istimewa, saya sengaja memberikan satu renungan yang saya beri judul 3 makna Paskah di perjanjian lama yang digenapi dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita baca lebih dulu Keluaran pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 14. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai dengan 14, judulnya tentang perayaan Paskah. Tentunya Anda bertanya-tanya, Paskah kok ada di perjanjian lama? Paskah kok sudah ada di zaman Musa? Nah, kita lihat ya, nanti kaitannya apa dengan Paskah yang sekarang, di mana Yesus Kristus Tuhan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya: pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah huruf kecil di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata perayaan Paskah
itu sudah ada sejak zaman Musa. Tetapi sekali lagi itu adalah bayang-bayang yang akan digenapi dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, apa yang tadi kita baca adalah kemurkaan Tuhan atas Mesir yang memperbudak umat Israel selama 430 tahun dengan penderitaan yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu, Tuhan berbelas kasihan kepada umat Israel, dan Tuhan ingin umat Israel itu keluar dari Mesir dengan maksud dan tujuan, yaitu untuk apa? Untuk ibadah. Kita lihat Keluaran pasal 7, Keluaran pasal 7 ayat ke-14 sampai dengan 16. Tuhan harus jatuhkan tulah yang pertama sampai yang ke-10 ya. Lihat ini ayatnya, Keluaran 7 ayat 14 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Bapak Ibu, Tuhan mau orang Israel keluar dari Mesir supaya apa? Beribadah kepadaku. Garis bawahi Alkitab Anda, berarti ibadah itu di mata Tuhan penting. Ibadah di mata Tuhan penting. Karena ketika orang beribadah, mereka bersekutu menjadi satu dengan Tuhan untuk mengetahui segala isi hati Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang akan membuat kita bisa menjalankan apa yang Tuhan mau. Beribadah penting. Bapak Ibu hati-hati ya, Anda tidak usah gelisah ketika ada tempat ibadah, gereja, persekutuan, rumah tangga dan lain sebagainya diprotes oleh orang-orang tertentu, ditutup oleh orang-orang tertentu. Hati-hati. Saya ingin peringatkan mereka, lihat apa yang terjadi dengan Mesir yang menghalangi umat Israel beribadah kepada Tuhan, mengakibatkan Mesir ditunggang balikan, diluluh lantakkan oleh Allah. Apalagi kalau mereka cuma kecil-kecil. Ini Mesir dihancurkan oleh Tuhan. Sebab mereka menghalangi umat percaya yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan untuk datang ibadah kepada Dia. Bapak Ibu, apa yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14 itu menggambarkan dombamu harus jantan, harus umur 1 tahun. Itu melambangkan anak domba Allah yang nanti akan mati di atas kayu salib. Bapak Ibu harus makan, di situ dikatakan dengan roti yang tidak beragi, dengan sayur pahit. Itu menggambarkan, melambangkan Anda harus kembali, orang Israel harus kembali kepada yang asli. Bukan roti yang dikasih ragi, dipengaruhi dari luar. Bukan, yang asli dari Tuhan. Termasuk sayur yang tidak perlu Anda rekayasa. Yang pahit jadi tidak pahit, tidak usah. Yang asli.
Sebab apa? Tuhan menghendaki Anda dan saya itu tetap menjadi murni seperti ketika Tuhan ciptakan Anda dan saya sebagaimana adanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian di dalam bacaan ini pun juga disebutkan ini adalah tulah yang ke-10. Akibat Mesir, Firaun mengeraskan hati karena Tuhan yang memang menjadikan mereka keras hati. Supaya apa? Supaya mukjizatku menjadi semakin banyak, menjadi orang semakin sadar bahwa akulah Tuhan. Sengaja hati Firaun itu dibuat keras, tetap tidak mengizinkan orang Israel itu keluar dari Mesir. Tetapi tulah yang ke-10 adalah tulah pamungkas Allah yang mengakibatkan Mesir itu mengizinkan bangsa Israel meninggalkan Mesir walaupun hatinya tidak ikhlas. Terbukti apa? Setelah mereka meninggalkan Mesir, mereka nututi lagi dengan kereta kuda, kereta perang berkuda dengan semua pasukannya. Itu ngejar bangsa Israel sampai di tepi Laut Teberau atau Laut Merah. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini bagaimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Ketika nanti aku akan melewati Mesir, aku akan membunuh semua anak sulung dari orang Mesir, anak sulung binatang orang Mesir akan kubunuh semua. Tetapi kamu harus mengambil darah anak domba tadi. Darah anak domba tadi kamu harus oleskan di tempat di mana kamu tinggal, di situ, di mana domba itu kamu makan. Pada pintu kiri, kanan, dan tiang atasnya kamu harus oleskan di situ, supaya ketika aku nanti melewati Mesir, kamu tidak akan terjadi kematian, tetapi aku akan bunuh seluruh anak sulung orang Mesir dan seluruh anak sulung binatang orang Mesir. Itulah tulah yang ke-10, itulah Paskah bagi Tuhan, karena tidak terjadi kematian di antara orang Israel. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna yang pertama? Yang pertama, kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Mesir ini lambang perbudakan, Mesir ini juga lambang perbudakan dosa, di mana ada tekanan, di mana ada penindasan, di mana juga ada dosa di sana. Dan lewat Yesus Kristus Tuhan, kita dibebaskan dari perbudakan dosa seperti yang difirmankan di dalam Kisah Para Rasul yang ke-13 ayat ke-39. Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-39, yang demikian bunyi firman-Nya. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Bapak Ibu, kelihatan bedanya pada waktu Paskah di zaman Musa itu hanya bicara kelompok kecil, yaitu bangsa Israel yang ada di Mesir untuk dibawa oleh Tuhan keluar daripada Mesir.
dan menggunakan darah anak domba binatang. Tetapi di zaman Tuhan Yesus, karena dia adalah juru selamat untuk dunia yang percaya kepada dia, darah anak domba binatang itu tidak bisa ngampuni dosa orang yang percaya. Oleh karena itu Yesus Kristus Tuhan, ketika Yohanes Pembaptis melihat, Yohanes Pembaptis langsung bilang, inilah anak domba Allah. Kenapa? Karena dialah yang akan menjadi tebusan buat dosa saudara dan saya di atas kayu salib, sehingga kita dibebaskan dari perbudakan dosa, karena Yesus Kristus Tuhan berkenan mati di atas kayu salib, gantikan dosa saudara dan saya, tebus dosa saudara dan saya. Nah Bapak Ibu, kemudian makna yang kedua, kita diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Kalau dulu orang Israel diselamatkan oleh karena Tuhan tuh ngelihat, oh ada darah di tempat orang Israel tinggal, ada di pintu sebagian atas, di kiri dan kanan, maka tidak terjadi kemusnahan bagi orang Israel yang tinggal di dalamnya. Nah Bapak Ibu, hati-hati. Ada gereja-gereja tertentu atau pendeta-pendeta tertentu yang ingin mencontoh apa yang pernah terjadi di Perjanjian Lama, di zaman Musa, dengan dia ngomong, ini loh minyak urapan, ya, bisa kamu oleskan ya di pintumu ya. Jadi nanti kalau ada demo, ya gemplang-gemplangan itu tadi, rumahmu akan dibebaskan. Itu bujuk, saudara, ya. Itu bujuk, tidak berlaku. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah perintahkan. Kalau ada demo kamu oleskan minyak urapan, tidak pernah ngomong, begitu loh. Tetapi yang ini zaman Musa, Tuhan memang dawuh, Tuhan memang bersabda, hei Musa, perintahkan jemaah Israel semua, ambil setiap keluarga, setiap rumah tangga sesuai dengan jumlahnya seekor anak domba jantan. Gedene kira-kira nang dewi, kan begitu saja. Sing penting cukup, kan begitu. Kemudian darahnya kamu mesti oleskan di bagian atas pintumu, di bagian kiri dan kanan, supaya ketika aku melewati sana, demi melihat tanda darah itu, aku tahu kalian tinggal di situ dan tidak akan terjadi kematian di antara orang Israel. Berarti apa? Tanda darah ini penting. Tanda darah anak domba ini penting. Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, itu tanpa kita menyadari, secara rohani kita itu punya ada tanda darah anak domba Allah. Karena kita adalah milik dia, umat tebusan dia yang sudah diselamatkan ketika dia mati di atas kayu salib. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap, hendak disalibkan, dia mengadakan makan perjamuan terakhir bersama dengan para muridnya. Dia sabdakan Matius pasal 26 ayatnya yang ke-28. 26 ayat ke-28 yang demikian bunyi firman-Nya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu, ketika kita mengadakan perjamuan suci, perjamuan kudus,
itu masuk sakramen. Sakramen itu adalah hal-hal yang punya kaitannya dengan kekudusan dan keilahian Allah, di mana Tuhan itu memberikan sarana untuk saudara dan saya bisa diselamatkan lewat perjamuan kudus. Kita minum anggur, ini adalah darahku, kata Tuhan Yesus seperti itu. Sehingga Petrus sebagai salah satu rasul yang paling dekat, Petrus pun berani berkata di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sehingga Petrus menyimpulkan dan dia berani berkata demikian, bahwa kita ini telah ditebus oleh Tuhan Yesus lewat darahnya. Dari apa? Dari hidup kita yang sia-sia, hidup kita yang oleh karena sejak nenek moyang kita itu sudah serong ke kiri, serong ke kanan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita harus menghargai, menghormati pengorbanan Kristus di atas kayu salib, agar supaya pengorbanan Kristus bermanfaat di dalam kehidupan kita masing-masing. Jangan kembali berbuat dosa, tetapi mulai Anda disadarkan engkau sudah ditebus, harusnya kita ingat akan nasihat Tuhan Yesus. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi, mulai sekarang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dulu di zaman Musa pakai darah domba atau kambing, tetapi di zaman sekarang Yesus yang adalah juru selamat dunia, dia mempersembahkan nyawanya sendiri dengan darahnya sendiri, agar supaya setiap orang yang percaya kepada dia itu diselamatkan. Sehingga makna yang ketiga, kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Ayat yang terkenal yang memang keluar dari mulut Tuhan Yesus, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, dia mati di atas kayu salib untuk tebus dosa dunia. Tetapi dunia tidak semuanya menerima. Maka beruntunglah kita yang percaya di dalam namanya. Kitalah umat yang ditebus oleh dia. Kitalah yang percaya yang diampuni dosa-dosanya. Kitalah yang percaya kepada dia, yang oleh dia kita diselamatkan di dalam hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak Ibu, hati-hati. Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan baik kita. Karena hukum Taurat, hukum Musa, itu orang baru bisa diselamatkan jika mereka melakukan hukum Taurat 100% benar.
Dan tidak ada satu orang pun yang mampu kecuali Yesus yang adalah Tuhan. Yang di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan demikian. Galatia 3 ayat 13 dikatakan demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah Bapak Ibu, Dia adalah Tuhan yang maha adil. Kalau Dia adil, harusnya apa? Hukumnya Dia itu tidak pandang bulu, tidak pandang muka. Siapapun yang salah harus dihukum, walaupun pengampunan Dia sediakan. Termasuk ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, hukum harus tetap kena kepada Adam dan Hawa. Walaupun sebagai bapak tego lorone ora tego patine, Dia merancangkan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, hai ular. Yaitu Dia sedang merancangkan karya keselamatan dalam jati Yesus Kristus Tuhan yang akan dijadikan kutuk oleh karena kita di atas kayu salib. Dia mati gantikan saudara dan saya dengan cara dijadikan kutuk atas hukum Taurat di atas kayu salib. Dan kemudian keselamatan itu terjadi ketika pada hari yang ketiga, hari ini kita peringati, Yesus Kristus dibangkitkan oleh Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun boleh berbahagia. Siapa kita yang percaya kepada Dia, kita boleh sama juga yang sudah mengalami penderitaan bersama Kristus, kita akan ikut dimuliakan bersama Kristus, yaitu kita boleh dibangkitkan sama seperti Kristus sudah dibangkitkan. Oleh karena itu di dalam Galatia pasal 2 ayat 16 memberikan peringatan ya kepada saudara dan saya, bahwa ternyata jangan keburu senang karena Anda dianggap orang yang baik. Kenapa? Karena perbuatan baik kita tetaplah tidak sempurna dan tidak bisa menyelamatkan kita jika Yesus Kristus Tuhan tidak mati buat saudara dan saya. Ayat 16 Galatia pasal 2, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu, kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan Yesus, karena kita percaya kepada Dia. Nah Bapak Ibu, apa yang harus Anda dan saya lakukan? Setelah kita tahu Dia mati, Dia sengsara di hari Jumat Agung, Dia mati di atas kayu salib. Untuk saudara dan saya, harusnya kita orang yang punya budi, orang yang punya akhlak, orang yang punya moral, pasti akan memberikan respon yang positif. Apa yang bisa aku lakukan untuk Engkau Tuhan yang telah berkorban buat aku? Apa yang aku bisa balas untuk Engkau Tuhan yang sudah menderita sengsara buat aku dan keluargaku?
Bapak Ibu, Galatia pasal 2 ayat 20. Harusnya setiap orang Kristen itu memberikan respon yang seperti ini. Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah Bapak Ibu, hendaknya kita meresponi secara positif kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan berani mengakui bahwa aku hidup, bukan aku lagi, tetapi Kristus yang sudah hidup di dalam aku. Berarti Anda harus mulai punya hati, pikiran, perasaan seperti Kristus yang selalu tidak jemu-jemunya memerintahkan kepada saudara dan saya, hiduplah saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Yaitu kasih yang ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya tanpa melihat apapun keberadaan saudara. Kasih yang ilahi, kasih yang mengasihi semua buah ciptaan tangannya. Dan dia perintahkan kita harus hidup mengasihi sesama yang lain seperti dia sudah mengasihi kita. Dan kita mau hidup manunggal dengan Tuhan dengan menjaga kekudusan. Saudara hati-hati, kekudusan ini menjadi sangat penting buat Tuhan untuk supaya apa? Tuhan berkenan hidup menyertai saudara. Saudara, Tuhan Yesus bilang, aku nanti akan minta kepada Bapa supaya apa? Roh penghibur, roh penolong, yaitu Roh Kudus tinggal di dalam kamu untuk selama-lamanya. Untuk tinggal itu butuh kecocokan. Karena itu butuh persiapan. Sama seperti Anda yang mau terima anak, mau melahirkan anak atau terima cucu, kurang berapa bulan kakek sama neneknya tuh memeti gitu. Wah, tuh kok neopo dicepane opo ben nanti putune nyaman ya. Rupane putune ganteng kok ndak daruh gitu ya. Tetapi kasihnya ini lebih ke depan. Papa mamanya mungkin kalah loh sama kakek neneknya, muter ini tadi ya. Wih, golekne bok iki, golekne iki, golekne macam-macam ya. Karena apa? Lebih pengalaman. Ya, sing mau mana mek meneng ae kan itu. Nah, saudara, demikian pula supaya dia mau tinggal di dalam hidupku, Roh Kudus berkenan tinggal dalam hidupku, saya mesti mempersiapkan suasana yang membuat Roh Kudus nyaman. Yaitu aku mau hidup kudus supaya dia berkenan tinggal dalam hidupku. Aku berhasil hidup manunggal marang Gusti. Mengapa Bapak Ibu? Karena ternyata ada orang Kristen yang hidupnya tidak disertai Roh Kudus. Saya sudah sering dalam pelajaran saya menyampaikan, Saul diurapi oleh Tuhan lewat Nabi Samuel. Maka sejak itu Saul hebat. Kemana saja Pak Saul pergi berperang, Saul berhasil. Tetapi lihat, ketika Saul mulai memberontak Tuhan, dia mulai tidak taat kepada perintah Allah. Maka firman Tuhan berkata, bersabda apa? Bahwa sejak hari itu Roh Tuhan mundur daripada Saul. Dan
Dan sejak itu Saul berperang kemana saja tidak pernah menang. Sebaliknya Tuhan berkata, aku menemukan Daud bin Isai yang kepadanya aku berkenan. Dia ingin menggantikan Saul dengan Daud. Maka diperintahkanlah Nabi Samuel, nabi yang sama, mengurapi Daud. Dan firman Tuhan berkata, sejak Daud diurapi oleh Tuhan, maka roh Tuhan menguasai Daud sampai selama-lamanya. Habis itu baru Anda menemukan judul bacaan, Daud menang lawan Goliat. Mengapa? Karena roh Tuhan menguasai Daud sejak hari itu sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu, hati-hati, kita perlu hidup manunggal dengan Tuhan dengan menjaga kekudusan, supaya Allah Roh Kudus berkenan menyertai kita. Kemudian yang terakhir, 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 dan 8. 1 Korintus pasal yang ke-5, kita harus hidup dalam iman dan kebenaran yang murni. Yang murni itu yang dari Tuhan. Karena itu Tuhan selalu bilang, kamu harus makan dengan roti tidak beragi. Roti asli itu tidak ada ragi. Kalau sudah ada ragi, ini sudah ada rekayasa. Sayur juga sayur yang asli, pahit, godong ke atas pahit, baitnya pahit. Sekarang kan ada yang pinter kan, godong ke atas iso gak pahit kan, begitu ya. Zaman dulu saya zaman kecil, godong ke atas itu mesti pahit. Saya kalau beli pecel nih, Bu, kula mboten purun godong ke atas nggih. Capar tok kan ya. Sekarang enggak, godong ke atas akeh gak masalah, gak pahit kan gitu ya. Rekayasa. Saudara lihat 1 Korintus pasal 5 ayat 7 dan 8, judul bacaannya dosa dalam jemaat. Ya, berarti ada dosa di dalam kehidupan orang Israel. Nah, Bapak Ibu, saya bacakan ayat ke-7 dan ke-8. Buanglah ragi yang lama itu. Ini adalah pengaruh-pengaruh buruk yang mempengaruhi sejak kita bersama nenek moyang, suka jalan serong kiri serong kanan, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Karena kamu diperbarui, maka yang hidup dalam Kristus adalah ciptaan baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Bapak Ibu, kita seringkali kadang itu sedih ya, kalau dapat video, dapat berita, dan itu berita yang tidak bohong, A1. Karena apa? Di Google berita itu juga ada, berita-berita online itu juga ada. Seorang pendeta melakukan, barusan ini aja, kekerasan seksual kepada 5 perempuan yang sedang melapor. Nah, pendeta ini masih muda, potensi luar biasa, penggemarnya banyak, tapi melakukan perbuatan yang tercela sekali. Jemaatnya dipaksa melayani dia dan lain sebagainya. Dan itu tidak mengherankan buat saya. Mengapa? Karena bukankah sejak zamannya Imam Eli ini punya anak namanya Hofni dan Pinehas, yang juga melayani, jadi asistennya bapaknya.
itu juga melakukan perbuatan seksual justru di depan pintu bait Allah. Dengan siapa? Dengan perempuan-perempuan yang melayani Allah. Sudah ditulis. Oleh karena itu saudara, ini kitab suci. Jadi apapun yang ditulis oleh kitab suci pasti akan dialami oleh semua manusia segala zaman. Kita mati, anake dhewe ngalami iki. Anake dhewe ndak ana, putune dhewe melek. Putune wis mulai nang surga, cicite melok ini tadi. Kenapa? Ini kitab suci. Ndak bisa nyimpang dari sini. Tetapi apa yang Tuhan mau sampaikan, Bapak Ibu? Kamu ini harus jadi adonan baru. Ragi-ragi yang lama yang kamu warisi dari nenek moyang itu dibuang. Jangan serong kiri serong kanan, tapi hiduplah benar dalam kekudusan. Sebab apa? Kamu telah ditebus oleh darahnya yang kudus. Oleh karena itu, siapapun Anda dan saya wajib menjaga hidup benar dan kudus. Hidup benar dan kudus, supaya walaupun Anda bukan penyampai firman Tuhan, tetapi Anda adalah orang yang berbahagia, hidupmu disertai oleh Allah. Jangan cuma melihat, oh seakan-akan upahnya yang dapat pendeta. Enggak, saudara. Pendeta justru orang yang berbahaya sekali, karena dia akan dituntut oleh Allah lebih berat daripada jemaat biasa. Pendeta dijadikan oleh Tuhan sebagai model. Untuk apa? Jemaat nyontoh kelakuannya pendeta, karena firman Tuhan juga berkata, amati akhir hidup pemimpinmu ini dan contohlah iman mereka. Lah kalau imannya kayak tembelek begini, ya betul, terjadi kekerasan seksual dengan jemaatnya, apakah sampean mau nyontoh? Pasti ada nama nyontoh. Penggemarnya banyak, pengikutnya banyak. Kalau ngikut yang satu ini akan tersesat. Harusnya orang yang seperti ini sadar, kalau aku sudah berbuat dosa, aku tidak akan layani mimbar Allah yang kudus. Tetapi aku akan tetap melayani Tuhan di barisan yang belakang, yang tidak dilihat orang. Kenapa? Karena yang di depan ini berbahaya. Jadi cermin, jadi teladan, dan itu berat. Padahal Bapak Ibu, Alkitab banyak memberikan catatan. Dosa yang sering membuat orang gagah itu jatuh adalah seksual. Adalah seksual. Sebab seksual itu adalah dosa yang ngendon di dalam tubuhmu, karena semuanya ada dalam pikiran. Daud yang disertai oleh Tuhan itu pun gagal ketika dia kelihatan Batseba. Loh, bukankah disertai Roh Kudus? Iya. Tetapi Tuhan ketika menyertai kita dengan Roh Kudusnya, Tuhan juga memberkati buat saudara kehendak bebas. Di mana Tuhan cuma ngomong ojo, tapi Daud ngomong gini, Tuhan, sing koyok Batseba durung duwe ya, iki wis istimewa. Tuhan Roh Kudus cuma ngomong sakarepmu, ya, kehendak bebas. Daud ngambil keputusan sesuai dengan karepnya Daud. Apa yang terjadi? Tuhan ngampuni Daud, tetapi hukuman untuk Daud tetap harus diterima. Dia bilang, bersabda kepada Daud, Daud, karena kamu ambil Batseba dengan pedang
kamu membiarkan suaminya terbunuh dengan pedang, orang Het Uria itu namanya, maka mulai hari ini pedang juga tidak akan pergi dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Saudara mau? Saudara mau? Pasti kita tidak kepengen. Tuhan mampukan, ojo sampai. Bapak Ibu, pendeta yang model seperti ini, saya yakin Tuhan ngampuni, tetapi hukuman tetap harus kamu tanggung. Pasti. Dan biasanya pendeta yang jatuh karena perjinan dan lain sebagainya, kalau dia masih punya penggemar, pendeta gede itu pasti ada sing kepengin tak tarik ae ben nyedot jemaate sing penggemar dhek ben melo aku. Busuk juga pendeta yang seperti ini, tidak memberikan pelajaran yang mendidik junior-junior mereka. Akibatnya apa? Kalau junior ini diselamatkan, junior yang lain tidak pernah punya rasa takut untuk berbuat dosa yang sama. Kalau aku berbuat dosa nek sing nulungi. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya tidak selalu bela orang salah dengan bilang, jangan menghakimi, kita harus mengampuni. Saya tidak berani. Siapa tahu Tuhan ngomong, Ron ojo melong-melong kita tabuk, ojo melong-melong. Siapa tahu Tuhan ngomong seperti itu. Paham? Saya diem aja, gak komen. Nanti kalau saya sok kepo, Tuhan ngomong, kono ojo melong-melong tak kaplok sisan belum, malah celaka. Oleh karena itu Bapak Ibu, hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan supaya Tuhan berkenan menyertai kita, keluarga kita untuk selama-lamanya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus membangkitkan kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu jangan keburu pulang ya, acaranya masih ada. Semuanya untuk kemul ya Tuhan. Jadi orang Kristen aja kususu mulai yang gereja gak betah, tapi yang mall betah, belum betah ya. Jangan keburu pulang ya, masih ada acara. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan sudah mengupas ya, mengupas luar biasa, memberi nasihat luar biasa ya. Luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini, memberi sukacita kepada saudara dan saya. Tinggal saudara takut atau nggak takut, urusanmu karo Tuhan ya, urusanmu karo Tuhan. Jadi wong Kristen taat atau wong Kristen sing nggak taat, saudara. Mengkalo kabeh kepingin dadi pendeta itu gak enak, saudara. Dadi sorotan. Bener dadi sorotan apa maneh? Salah. Tadi sudah dikupas semuanya. Ya, dosa cilik, dosa gede, hukume sama. Podo. Saudara, ini ya, ini sama ini 4, berat mana? Saudara berat yang mana? Kanan atau kiri? Ya, ini kalau tak lempar jatuhnya kemana? Bawah. Yang gede kalau tak lempar jatuhnya apa? Ke bawah. Dosa kecil, dosa besar di mata Tuhan hukumnya sama. Nah, dong apa-apa Pak Pendeta itu dosa cilik kok. Dosa gak kena cilik gede, tetap harganya sama di mata Tuhan. Ya, lebih baik kita menabur daripada kita menipu. Ya, mari, wah luar biasa. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Roni, Pak sama Pak Fran ya.
tim ini duet terus ini kemana-mana, ya, selalu diberkati Tuhan. Marilah jemaat Tuhan yang dipakai dan diurapi oleh Tuhan. Jadi berkati pendeta kalau jemaat itu podo. Terus lah pendeta yang gerak family, ya kalau jemaat yang ini perunas gitu. Hah? Iya gitu. Enggak saudara, sama di gerak family. Tapi yang penting kalau sudah dibongkar dosa kita, kita harus bertobat. Ojo tomat. Saudara apa nih tomat? Luar biasa pada pagi hari ini. Dosa cilik kok apa Pak Pendeta? Dosa gede kok apa? Dosa cilik kok ngrasani. Tetap hukumnya padha. Lek dosa gede apa tadi? Berzina. Ya mari ojo berzina Bapak Ibu, jemaat Tuhan laki maupun jemaat Tuhan perempuan. Ayo kita ini berbuat yang terbaik untuk Tuhan, ya, supaya nanti suatu saat kalau kita dipanggil, kita mendapat tempat yang terbaik bersama Tuhan. Ya, terima kasih firman Tuhan yang sudah memberkati kita, dan sebentar kita akan mendengarkan iya Kamuda, silakan Kamuda. Sore Bapak Ibu, pengumuman yang penting, pengumuman yang penting, nanti sebentar dari pulang dari tempat ini jam 12 kita akan beribadah di rumahnya Mbak Yuyun, ya, karena Pak Rahmat sudah dipanggil oleh Tuhan, ya. Jangan keburu pulang, kita berdoa dan mendoakan bagi keluarga yang ditinggal supaya kuat dan tetap melayani dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Come
kekuatan hidup yang kekal. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Untuk kita boleh lihat untuk beberapa pengumuman kegiatan kita sepanjang 1 minggu ke depan bisa disiapkan. Untuk doa pagi mulai aktif kembali dimulai dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu jam 4:30 pagi dan sampai dengan selesai. Untuk KTB hari Rabu jam 10 pagi. KTB hari Rabu jam 10 pagi dan hari Sabtu kembali untuk youth boleh ibadah di tempat ini dimulai setengah 7 malam. Kembali hari Minggu Bapak Ibu boleh beribadah kembali disertai dengan perjamuan kudus karena minggu depan adalah minggu yang pertama dimulai jam 8 pagi. Dan khusus untuk anak-anak sekolah minggu depan akan merayakan Paskah di lantai 2 bersama dengan tim guru sekolah minggu. Ada banyak games, permainan, kita merayakan Paskah bersama untuk anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu yang mungkin hari ini anak-anak yang bisa hadir, minggu depan boleh bersama-sama dengan kita merayakan Paskah sekolah minggu. Sebentar saya nambahi ya Bapak Ibu, yang punya anak-anak kecil, ya itu benih. Seperti tadi yang masih digendong, nggak apa-apa dibawa saudara. Dari awal kita kenalkan kepada Tuhan Yesus, hanya Dia juru selamat satu-satunya. Ya, bawa saudara, bawa ke rumah Tuhan, perkenalkan kepada Tuhan Yesus. Ya, jangan dibawa ke mall aja saudara. Nanti dia tidak kenal keselamatan, tidak kenal keselamatan. Bawa mulai kecil. Tadi kan lucu ya, seneng loh yang punya anak-anaknya tampil, seneng. Tadi habis itu yang punya benih yang menyanyi, ibu-ibunya yang menyebar benih. Mari yang masih muda-muda nyebar benih yang banyak, biar sekolah minggunya banyak. Ya, seperti itu. Saya tadi dari drama tadi kasihan sama ini saudara. Ya, kecil dibebani begitu banyak dosa dan masalah. Ya, tapi Tuhan pakai dia, Tuhan urapi dia. Ya, nanti akan menjadi hamba Tuhan yang hebat. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini sidang jemaat. Oh ya, untuk keluarnya nanti Bapak Ibu bisa bergantian ya, supaya tidak menumpuk di depan karena ada berkat di depan buat Bapak Ibu, telur bersama dengan ayat buat berkat, ayat nas buat kita semua di Paskah. Ya, telur dan ayat. Telur dan ayat yang boleh menguatkan iman percaya kita pada Tuhan di tahun ini. Haleluya. Saudara jemaat kami sebut bangkit berdiri. Nanti kami mohon hambanya Ibu Tina Munang boleh panjatkan untuk doa syafaat. Doa berkat kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Kami memuji Tuhan. Tuhan
biasa kasih kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah firman siang hari ini yang mengingatkan kami Tuhan, berapapun dosa yang sudah kami lakukan, berapapun kesalahan yang besar kami lewati Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan kami, tidak melihat hitamnya dosa kesalahan kami Tuhan. Kasih-Mu mengampuni dengan luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk setia taat sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan sebagian firman Tuhan, yang menguatkan bagi setiap kami sidang jemaat-Mu, bahwa kebangkitan-Mu Tuhan membangkitkan kami semua sidang jemaat, tidak melihat akan usia yang ada Tuhan, namun apapun kami boleh setia, bangkit semangat daripada hari-hari yang lalu, daripada bulan-bulan yang lalu Tuhan, karena Engkau sudah memberikan senantiasa teladan yang baik. Memberkati hamba-Mu Bapak Roni dengan kesehatan, kekuatan, hikmat yang bertambah-tambah, sehingga pada kesempatan yang lain hamba-Mu boleh menyampaikan firman Allah secara luar biasa untuk menguatkan kami sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami bersyukur buat kesempatan yang indah pada siang hari ini. Biarlah kami boleh menyadari dengan segenap hati kami untuk semakin sungguh-sungguh taat setia sampai akhir hayat hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah siang hari ini, mulai penerima tamu, pimpinan pujian, WL singer, pemain musik, hamba-Mu yang melayani pujian, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Urapan kuasa-Mu melingkupi mereka semua Tuhan, sehingga senantiasa bergandengan tangan, iring dan melayani Engkau lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih acara demi acara yang sudah ditetapkan gereja kami Efrata, mulai ibadah doa pagi, ibadah raya, ibadah sekolah minggu, KTB, Muda, remaja, semua kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya ibadah-ibadah yang ada, Engkau hadir Tuhan, dan siap membangkitkan semangat semua yang hadir dalam ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa negara kami juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Apapun keadaannya, apapun masalahnya, bencana alam, kejahatan, silih berganti, semuanya sepengetahuan daripada-Mu Bapa. Kami sebagai umat-umat tebusan-Mu, kami mohon senantiasa kemurahan-Mu Bapa. Berikan kesempatan untuk bangsa kami menyadari akan segala dosa, kesalahan, bahkan yang banyak sudah melukai hati-Mu Bapa. Berikan kesempatan mereka untuk datang kepada-Mu, bertobat dan mengaku Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, memberkati para pemimpin kami, baik presiden, wakil, dan seluruh jajarannya. Biarlah keputusan-keputusan yang diambil dengan roh takut akan Engkau menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, khusus kota kami Surabaya yang kami diami juga Engkau memberkati. Biarlah damai sejahtera ilahi, sukacita surgawi tetap ada tinggal dalam kota kami Surabaya, sehingga kami umat-umat-Mu leluasa dalam melakukan aktivitas, terlebih iring dan melayani Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kebaikan kasih-Mu, dan sebentar kami akan meninggalkan ruangan di tempat ini. Baik-Mu yang kudus Bapa, kami percaya oh Tuhan, hamba-Mu Bapak Gembala akan membagi berkat dari Tuhan untuk kami semua, dan untuk kami bawa pulang Tuhan, untuk iring dan melayani Engkau lebih dan lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala doa permohonan dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Bapak, kalau ada hamba-hamba-Mu, penginjil-penginjil-Mu yang teraniaya, ada gereja-gereja yang dimasalahkan, saya percaya Tuhan selalu menyertai hamba-hamba-Mu, penginjil-penginjil-Mu, hamba-hamba Tuhan yang teraniaya. Berkati dan kuatkan mereka, supaya mereka tetap menjadi pelayan-Mu yang teguh Tuhan. Terima kasih. Kalau ada orang-orang miskin, orang-orang janda yatim piatu, orang-orang yang ada di kolong-kolong jembatan, kalau Tuhan memberkati kami, berkati mereka juga Tuhan. Bapak Ibu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah jualan-Mu, diberkatilah studi anak-anak-Mu, kuliah anak-anak-Mu,
baik biaya yang dibutuhkan, Tuhan selalu mencukupi dan memberkati kedua orang tuanya. Terima kasih jemaat yang menjadi kekasih-kekasih Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, rahmat dan kuasa daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah memberkati kita semuanya, baik itu berkat jasmani maupun rohani, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ada kuasamu, ada mujizatmu, ada penyertaanmu, ada anugerahmu yang Tuhan selalu berikan bagi kita semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya.